Nama dari Jessica Mila bersama suaminya Yakub Hasibuan telah menikah resmi pada tanggal 5 Mei di tahun 2023. Tentu saja kabar itu menjadi kabar yang mengejutkan banyak orang, dan pada waktu itu banyak media di negara Indonesia turut meliputnya teman-teman, momen bahagia yang dialami oleh Jessica Mila bersama Yakub. Beberapa bulan setelah momen pernikahan ataupun hari bahagia dari Jessica Mila, secara tidak langsung Jessica Mila memberitahu kepada publik ketika ia mengundang para teman dekatnya untuk memberitahu bayi yang dikandung apakah laki-laki atau perempuan. Momen bahagia itu pun terjadi dan ditampilkan kepada publik itu teman-teman. Tentu saja itu menjadi momen yang bahagia dan menjadi perbincangan banyak orang atas rumah tangga dari Jessica Mila bersama Yakub Hasibuan, di mana anaknya lahir ya teman-teman pada tanggal 20 Maret di tahun 2024 dengan berat 3,1 kilo. Tentu saja momen itu menjadi momen yang bahagia, dan kalau kita berbicara mengenai berat badan, bayinya sangat sehat ya teman-teman. Sampai-sampai Yakub mengatakan jatuh cinta lagi atas kelahiran buah hati yang lahir pada tanggal 20 Maret di tahun 2024. Dan yang bikin menarik adalah pada saat proses kelahiran itu terjadi ya teman-teman, di mana salah satu public figure Indonesia secara tidak langsung turut merepost ulang momen kebahagiaan yang dialami oleh Yakub bersama Jessica Mila. Dimana ketika teman-teman stay tune pada video ini, di video saya sebelumnya saya sempat membahas alasan Ria Ricis memposting ulang momen kebahagiaan dari Jessica Mila bersama Yakub Hasibuan, dimana secara singkat itu adalah ungkapan hati dari Ria Ricis yang merasa iri karena Jessica Mila begitu diperhatikan oleh keluarga dari Yakub Hasibuan ya teman-teman. Tetapi segala sesuatu terjadi pasti akan ada alasannya ataupun penyebabnya, dimana kemungkinan besar salah satu penyebabnya kenapa Jessica Mila bisa sangat dekat dan romantis dengan keluarga dari Yakub Hasibuan itu dikarenakan salah satu prinsip yang dipegang oleh Jessica Mila, dimana di dalam salah satu podcast yang dihadiri oleh Jessica Mila mengatakan kepada publik, dulu ketika Jessica Mila berpacaran, Jessica Mila tidak akan pernah mau meminta maaf jika ia tidak berbuat salah. Tetapi setelah Jessica Mila melakukan pernikahan bersama Yakub, Jessica Mila akan selalu meminta maaf ya teman-teman, meskipun kalau diusut secara perbuatan Jessica Mila tidak salah. Artinya adalah Jessica Mila bersama Yakub Hasibuan bisa saling merendahkan ego masing-masing sehingga rumah tangga dari mereka tetap terjalin romantis sampai saat video ini dibuat ya teman-teman. Mungkin itu bisa menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua ketika menjalin suatu hubungan di dalam rumah tangga ya teman-teman. Rasa saling mengalah terhadap ego masing-masing itu menjadi hal yang paling penting agar kata perceraian ataupun perpisahan tidak terjadi dan keromantisan pun akan semakin menambah. Jadi selamat atas kelahiran anak pertama dari Jessica Mila bersama Yakub Hasibuan. Lalu apa harapan dari teman-teman untuk mereka berdua? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kalau misalkan dulu aku pacaran, aku tuh nggak mau banget minta maaf kalau aku nggak salah. Ngapain orang nggak salah masa minta maaf, nanti gue diinjek-injek. Tapi sekarang nggak usah mikir siapa yang salah siapa yang benar, tapi yang dipentingin adalah hubungannya gitu. Aku biasanya memberanikan diri untuk minta maaf duluan. Maaf ya kalau aku bikin kondisinya lagi nggak nyaman. Walaupun sebenarnya ada satu kesalahan dia yang aku harus omongin, tapi aku nggak bisa ngomongin saat itu. Jadi aku akan ngomong pada saat dia udah mereda emosinya. So aku bilang, kemarin tuh aku nggak suka deh kalau kamu tuh kayak gini. Baru dia bilang, iya kemarin tuh aku ngomong kayak gitu karena emosi doang, sebenarnya aku nggak mean gitu. Aku belum bisa sih kayak kamu ya. Kalau misalnya cowokku ada salah, aku akan cecer sampai dia tahu itu salah. Kayak gitu banget. Awal-awal sama aku sempet kayak, kamu kok kayak gini sih, kamu kayak gini salah. Dia makin di atas lagi, makin nggak mau panas lagi kan. Karena yang namanya cowok emang perhatiannya biasanya tinggi. Kita harus ambil posisi di bawah, turunin egonya, biar dia juga mau turun gitu. Padahal kadang, iya tapi kan yang mau aku sampein tuh benar, aku nggak salah, tapi dia kok jadi kayak defensif gitu.
Ya karena kadang kalau kita mau nyampein truth itu juga harus pakai love. Jadi kita nggak bisa yang kamu kayak gini salah, nggak bisa kayak sayang harusnya kan kayak gini. Kalau kayak gini nanti gini loh kan. Jadi kayak sampainya tuh harus pakai sayang. Jadi nggak bisa kita dikte atau kita marah-marah tuh nggak bakalan masuk gitu. Tapi itu proses banget kalau buat aku sih, dan di situ kalau mungkin ya aku ngerasa oh gue bisa nih sama Mila. Kalau di situ titik dimana aku ngerasa kata gue siap nih kayaknya gitu.